Maka sucikanlah dengan memuji Tuhanmu, mohon ampunannya dari segala dosa. Sungguh Allah Tuhanmu penerima taubat bagi para hamba yang sesali dosa. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Begini loh Tante, ketika Tante oleh Allah diuji dengan diambil kembali dulu rahmatnya, mudah-mudahan sih untuk diganti yang lebih baik ya. Amin. Ketika itu Tante Lia langsung mencari Allah tidak? Iya. Langsung mencari Allah. Kemana? Ya, dengan saya membaca pantunan sholat tahajud, pantunan sholat duha, dan mengerjakan puasa Senin Kamis, dan alhamdulillah sholat tahajud dikerjakan. Ya, dengan itu alhamdulillah hati tenang. Saya minta petunjuk untuk dimudahkan jalannya untuk menyelesaikan masalah gitu kan ya. Alhamdulillah ya itu, tapi ya masih rada mengganjalnya, ada rasa ya Allah gimana ini gitu kan, kok saya bisa begini, sedangkan waktu itu orang tua abah masih ada ya yang betul-betul beban bagi beliau gitu kan, yang kayak kalau orang datang itu dia udah gak tenang, siapa ini gitu tuh, pasti urusannya dengan anak saya gitu kan. Itu beban juga buat saya gitu loh Bude, Karena sudah membebani orang tua. ya saya belum bisa membahagiakan orang tua, tapi sudah banyak memberikan masalah gitu kan. Dalam arti kata saya dari kecil sudah menjadi beban, sudah berkeluarga pun kok masih jadi beban beliau. Ketika itu ada amarah tidak dari Abah? Ada. Karena Abah ya namanya punya penyakit jantung juga Bude ya. Jadi kalau misalkan ada orang pun saya selalu menutupi gitu kan. Siapa itu? Padahal enggak, Abah paling teman gitu kan. Bukan yang dari itu katanya gitu kan, misalkan menagih hutang gitu. Enggak, paling cuma seperti itu. Tapi kadang-kadang ya ketahuan juga ya, karena saya seringnya di dalam kamar yang istilahnya saya hanya fokus ngaji, mencari tahu gitu kan. Yang saya bisa itu ya Yasin yang diajiin setiap hari itu. Tetap aja kalau ada orang, karena abah saya itu pasti ada di depan pintu, di kursi pas depannya pintu, pasti kan orang datang tuh kelihatan gitu. Perlu ditekankan ketika itu suami mah tidak sanggup menjalani ujian, kabur ya? Iya. Dan menghadapinya sendirian? Sendiri. Ada rasa ingin bunuh diri nggak ketika itu? Enggak. Oh subhanallah. Enggak. Apa yang membuat tetap bertahan, tidak bunuh diri? Anak. Subhanallah. Jadi Allah beri anak walau satu, itu sebenarnya sebuah penahan dari langkah yang melampaui batas. Iya. Namun sekarang ketika lambat laun bergabung dengan Majelis Baitur Rafiq, wajahnya tambah memudah, bahkan dipanggil tante pun sudah tidak pantas-pantasnya dipanggil teteh gitu loh. Amin. Kenapa bisa anjlok segitu gitu loh? Ya mungkin Apa sudah mulai bisa itu dibuka facial kembali enggak. Oh tidak. Boro-boro. Apa itu yang bikin? Mudah-mudahan ini bisa jadi tips buat ibu-ibu yang nggak sempat ke salon tapi wajahnya bisa dimudahkan 17 tahun ke bawah. Ke bawah mana ya? Ke bawah kolong. Apa? Karena saya yakin bukan hanya Tante Lia yang diuji, semua juga menjalani ujian, dulur-dulur dimanapun berada juga menjalani ujian. Saya bisa menyaksikan beliau pernah ngedrop, saya nggak ngelihat cantiknya beliau ya, tapi saya langsung ketemu udah kayak nenek-nenek ya, dulur seiman. Cuman lambat laun kesini menjadi apa ya, menjadi muda kembali, bahkan suaminya pun kesemsem dan dari kabur balik lagi, betul? Betul gitu, masa dipaksa? Enggak, saya nggak mau no comment. No comment. No comment.
menjadi Teteh Lia sekarang? Ya dengan dengan ketemu dengan Bude, belajar Al-Qur'annya Bude ya. Tahu ilmunya bahwa menyelesaikan masalah itu tidak dengan emosi, tapi jalan keluarnya dengan ada di Al-Qur'an. Kalau memang masalahnya seperti ini, Bude selalu melihat, oh ini loh jawabannya ada di surat ini ayat sekian ya Bude. Oh, subhanallah. Dan setelah itu diimani. Alhamdulillah. Tidak ragu-ragu. Insya Allah. Sedikit pun tidak ragu. Insya Allah. Subhanallah. Dan terus kan Bude mengajarkan terus ada acara rukiahan gitu kan Bude. Jadi apa yang mengganjal di hati keluar, ternyata hati kita kadang ngedumel. Oh ternyata ada bisikan gitu kan yang kita saya sebenarnya maunya ke sini, tapi kalau misalkan kitanya sambil lamun, oh enggak loh, harusnya begini. Ternyata oh salah kita. Saya pribadi kadang ke Bude kayak begini loh, gini. Bude kan langsung menjawabnya, ada loh jawabannya di surat ini ayat sekian. Coba dilihat dibuka Al-Qur'annya, kan kayak gitu Bude. Ya, kalau dapat SMS seperti itu, langsung saya buka Al-Qur'annya. Oh iya ya, ternyata harus seperti ini. Tidak dengan cara emosi, tidak dengan cara kita berpikirnya yang tidak gitu kan, dengan dengan tidak berprasangka baik sama Allah ya Bude. Ternyata ada masalah seperti ini, Allah pengen kita tuh lebih fokus gitu kan. Untuk berbaik sangka, nggak harus kenapa sih Allah saya harus ada masalah ini gitu kan. Ternyata oh kamu begini loh, harusnya begini, nggak seperti itu ya sudah gitu kan. Jadi apapun itu alhamdulillah selalu melibatkan Allah. Dan kalaupun saya ada masalah pasti SMS-nya ke Bude, teleponnya ke Bude. Bude saya punya masalah gini loh, baiknya seperti apa ya gitu kan Bude. Tapi saya kadang jebret itu kok kayak udah nggak menggores luka. Apakah lemparan kata-kata saya itu tidak parah daripada asbak gitu? Sebenarnya sama aja. Cuman ngeles gitu ya? Iya, cuman ngeles gitu. Tapi ya kadang kalau saya seperti Bude marah sama saya, misalkan dengan saya minta solusi, Bude dengan memberikan gamblang jebret-jebret kayak begitu, kadang ada sakit hati. Cuman saya lihat lagi Al-Qur'annya, oh memang iya benar gitu kan. Emang harus seperti itu. Dan apapun itu yang ada di Al-Qur'an itu walaupun pahit ya harus diutarakan gitu kan ya Bude. Subhanallah. Itu. Iya. Jadi itu ternyata tips awet mudanya Teh Lia sekarang. Alhamdulillah. Saya jadi rubah ini. Saya tahan tadi nggak pantas bilang Tante Lia itu senep rasanya ya. Untuk menyebut Tante Lia. Yang sabar Bude. Iya, Ikhlas. Terpaksa ikhlas. Jadi sekarang dengan kondisi bengkel sudah tidak lagi bisa dikelola, ya. Bahkan rumah yang sempat tertabung, tanah yang sempat tertabung dari hasil bengkel itu pun sudah tidak lagi bisa dibangun karena sama Allah sudah ditarik. Punya rasa takut nggak di dalam hati? Ada sisa rasa takut nggak di dalam hati? Takut gimana Bu? Ada rasa takut sengsara mungkin? Enggak. Sekarang saya enggak takut, enggak punya apa-apa. Karena yang saya udah pelajari, karena nanti apa yang kita miliki nanti kita dipertanyakan di akhirat kelak. Subhanallah. Dapat dari mana itu? Ada di Al-Qur'an lagi ada di Al-Qur'an. Inilah hidup kalau dengan Al-Qur'an. Dan perlu diketahui oleh dulur-dulur semua bahwa Teh Lia ini lahir di bulan Februari. Bulan Februari itu bulan kedua. Surat kedua di dalam Al-Qur'an adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ayat pertamanya Alif Lam Mim. Semuanya digantungkan. Misteri yang tidak terjawab itu diserahkan saja kepada Allah. Gak usah capek-capek mikir. Kalau waktunya Allah memberitahu kita akan tahu. Jadi enjoy saja, gak usah menilik, mencari, ruwet. Akhirnya nanti urat-urat di wajah kita terpaksa berkerut, betul? Walau sudah kagol berkerut, ini testimoni beliau tadinya banyak kerutan di jidat, di hidung, di pipinya itu banyak kerutan. Sekarang sudah kinclong, boleh dibuktikan, betul tidak? Cantik sekarang, betul? Karena sudah rileks, ya. Beliau sudah menunjuk kepada Alkitab Quranul Karim itu Dzalikal Kitab. Kitab itu adalah la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya karena Al-Qur'an adalah huda lil muttaqin. Huda petunjuk lil muttaqin. Di sini saya sedang menilik dan menganalisa tentang teori Garpu Tala.
Ya Bu, saya melihat teori garpu tala ini apa. Nah, saya sedang menganalisa pun saya coba cari tentang penemu garpu tala. Ternyata penemu garpu talanya sendiri tidak berani menamai itu dengan saklek itu garpu tala. Sedang mencari tahu, bahkan meminta tolong kepada dulur-dulur seiman untuk mencari tahu ilmu yang beliau temukan itu ilmu apa. Yang sebenarnya saya ingin mencoba mencarikan jawaban yang termasuk dengan ini testimoni dari Teh Lia ini, bahwa setelah semuanya oleh Allah diambil, beliau melirik kepada yang mengambil. Saya ulangi lagi, ketika semua yang dimilikinya diambil oleh Allah, beliau tidak melengos dari yang mengambil, tapi langsung melirik yang mengambil. Jadi apapun yang datang, lirik yang memberi pasti Allah. Jangan sampai tidak menghargai yang menjadi wasilah. Rizki apapun itu datangnya, hakikatnya datang dari Allah, maka yang ditatap adalah Allah. Kembali ke urusan garpu tala, bahwa ada ilmu garpu tala yang membuka kitab ketika ada masalah ditunjuk. Itu cara orang buta. Itu adalah cara orang buta, buta baca, buta tulis, buta kitab suci Al-Quran. Buat kita-kita yang bisa membaca, sebaiknya kalau ada masalah, bacalah kitab Quran, kitab suci Al-Quran dengan membaca terjemahnya. Yang sudah dilakukan oleh Teh Lia ini, karena beliau lahir di Februari, setiap ada masalah langsung zalikal kitab. Setiap ada masalah lagi, zalikal kitab. Mencari huda, karena beliau mutakin, orang yang bertakwa. Siapapun orang yang bertakwa, maka harusnya mencari huda dari kitab suci Al-Quran. Hari ini kita dengarkan testimoni dari saudari kita, bahwa walau semuanya oleh Allah sudah diambil, diganti dengan yang baru, namun porsinya dari nol, kayak pom bensin, betul? Betul. Hal apa yang bisa membuat Teh Lia itu bisa menerima itu dengan sabar? Atau pastinya ada gejolak untuk berontak dari kesabaran? Apa solusinya? Solusinya ya kembali lagi libatkan Allah. Libatkan Allah. Iya. Bahwa itu udah kehendak Allah, jalannya ya sekarang pasrah apa yang ditentukan oleh Allah. Itu. Subhanallah ya Bu. Pasrah sama yang ditentukan oleh Allah. Tapi kok ngomongnya pasrah nggak pakai senyum? Terpaksa apa? Ikhlas? Pasrah Bude, ikhlas. Ikhlas banget? Ikhlas sekali. Oh, beda sama sekarang yang nadanya. Ini Teteh ketika itu dapat murka nggak dari ibu dan dari abah? Allahu alam ya Bude, mereka tidak menunjukkan. Gitu. Tapi memberikan motivasi, ya sudah. Yang penting kamunya jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Subhanallah. Lagi-lagi orang tua itu pasti mensupport anaknya, betul? Jatuh, dihibur, nanti dilepas lagi, jatuh lagi, dihibur dan dilepas lagi. Tanda orang tua itu memang bertugas untuk mengawal putra dan putrinya supaya tumbuh mandiri. Hari ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah. Kita tambahkan saja berkaitan dengan testimoninya Teh Lia, bahwa walau semuanya oleh Allah sudah diambil, walau oleh Allah semuanya diganti porsinya dari yang porsi jumbo menjadi super mini, ya, namun insya Allah ngereyeh, tidak pernah ngerasa kekurangan, betul Pak? Iya, alhamdulillah. Walau kurang tiba-tiba pasti ada solusi, betul? Alhamdulillah ya, Iya. betul. Yakin tidak akan mati kelaparan? Insya Allah enggak. Subhanallah, yakin tidak akan mati kelaparan? Iya. Tentang aqimus sholat, Teh Lia sudah berjuang untuk menegakkan sholat semampunya beliau. Namun ada misteri yang sepertinya tetap alif lam mim. Itulah orang-orang Al-Baqarah hidupnya misterius. Alif lam mim. Ada hal-hal yang masih diserahkan kepada Allah. Mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan dari Teh Lia? Sekarang sudah Teteh karena sudah muda ya. Ada pesan-pesan terakhir, khawatir tidak ada kesempatan lagi. Pesan apa yang ingin diberikan kepada diri Teh Lia dan juga kepada dulur seiman lainnya? Mangga dipersilakan. Semua kejadian sebuah musibah, libatkan Allah dan minta petunjuknya. Sip. Itu aja. Ini awet muda ini karena udah nggak ada khawatir gitu di wajah ya. Alhamdulillah. Udah nggak ada rasa takut gitu. Insya Allah. Subhanallah. Udah nggak sedih lagi. Insya Allah. Apapun yang terjadi nggak sedih. Insya Allah. Langit sampai terharu mendengarnya. Amin. Sampai nangis terseduh sedan. Iya. Terima kasih atas keprihatinannya wahai langit ciptaan Allah. Mungkin itu saja pengalaman dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.